Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Saifuri dengan NIM D1 C0211010, kelas R2 R002, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal mengenai pola komunikasi dalam keluarga. Komunikasi pasti terjadi dalam kehidupan keluarga. Tanpa adanya komunikasi, kehidupan keluarga akan sepi dari kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran. Komunikasi merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, serta beberapa unsur yang terkait seperti sumber dan penerima untuk membangun sebuah kebersamaan, mencapai tujuan bersama, dan saling memahami satu sama lain. Sedangkan pola komunikasi yang dimaksud di sini adalah sistem penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan maksud agar mengubah pendapat, sikap, ataupun perilaku komunikan. Dalam penelitian ini, pola komunikasi keluarga merupakan salah satu faktor penting karena keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal anak selama proses sosialisasinya. Ada 4 pola komunikasi keluarga yang umum pada keluarga inti yang terdiri dari pola komunikasi persamaan atau equality pattern, pola seimbang terpisah atau balance split pattern, 3 pola tidak seimbang terpisah atau unbalanced split pattern, dan pola monopoli atau monopoly pattern. Yang pertama adalah pola komunikasi persamaan atau equality pattern. Dalam pola ini, komunikasi dalam keluarga merupakan komunikasi antara orang tua dengan anak-anak, yang dimana komunikasi yang berjalan harus jujur, terbuka, dan bebas dari pemisahan kekuasaan. Yang kedua adalah pola komunikasi seimbang terpisah atau balance split pattern. Pola komunikasi seimbang terpisah merupakan persamaan, hubungan tetap terjaga, namun dalam pola ini tiap orang memegang kontrol dalam bidangnya masing-masing. Tiap orang dianggap sebagai ahli dalam wilayah yang berbeda. Pola komunikasi tidak seimbang terpisah atau unbalanced split pattern. Dalam penelitian saya di pola komunikasi tidak seimbang terpisah ini adalah satu orang dianggap sebagai ahli lebih dari setengah wilayah komunikasi timbal balik. Dalam beberapa kasus, orang mendominasi ini lebih cerdas atau berpengetahuan lebih. Namun dalam kasus lain, orang itu secara fisik lebih menarik atau berpenghasilan lebih besar. Keempat adalah pola komunikasi monopoli atau monopoly pattern. Pola komunikasi monopoli merupakan satu orang dipandang sebagai pemegang kekuasaan. Orang ini lebih bersifat memerintah daripada berkomunikasi, memberi wejangan daripada mendengarkan umpan balik orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait pangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya lebih dominan kepada ibu. Hal tersebut karena ibu terbiasa mengurusi hal-hal terkait kebutuhan keluarga, bahkan saat ibu jauh dari rumah. Hal berbeda dengan hal pendidikan, keuangan, kepemilikan aset, dan strategi pemenuhan hidup. Dan bidang sosial kemasyarakatan diambil secara bersama-sama atau setara. Secara keseluruhan, bidang pengambilan keputusan dapat dilihat bahwa seluruh anggota keluarga dapat melakukan pengambilan keputusan secara bersama-sama. Pada aktivitas domestik, pengambilan keputusan tidak selalu merupakan tanggung jawab pihak ibu saja, tetapi telah menjadi tanggung jawab bersama meskipun pada bidang-bidang tertentu, seperti penyediaan makanan di rumah, serta pengaturan berbagai makanan dan pengaturan berbagai macam pengeluaran keluarga. Tanggung jawab ibu lebih dominan. Musyawarah bersama adalah cara untuk mengatasi masalah dalam keluarga, di antaranya dengan cara memiliki waktu bersama, saling mengenal, membahas masalah bersama, serta menceritakan pengalaman kerja ataupun pengalaman sekolah merupakan strategi keluarga untuk dapat bertahan
dalam menghadapi permasalahan keluarga. Pola komunikasi keluarga saya memiliki pola persamaan. Dalam pola ini, tiap individu membagi kesempatan secara merata dan seimbang. Tiap orang dianggap setara, mengemukakan ide-ide, opini, ataupun perasaan masing-masing. Orang tua tidak membatasi anaknya melakukan apapun, asalkan pilihan itu hal positif. Adapun untuk terciptanya pola komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga, sebaiknya melakukan beberapa hal ini. Antara lain, yang pertama adalah mendengarkan apa yang disampaikan dan membaca yang tidak disampaikan dengan melihat ekspresi wajah. Yang kedua adalah bertanya dengan pertanyaan yang tepat untuk menggali informasi. Yang ketiga adalah menyampaikan masalah diri sendiri dengan baik. Yang keempat, cari waktu yang tepat untuk berkumpul. Yang kelima, mencari informasi dari teman dekat, anggota keluarga tentang masalah yang sedang dihadapi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata ataupun pendapat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.